Semua warga harus segera dievakuasi sebab banjir yang sangat dahsyat melanda kota. Tanggul penahan air laut jebol dan ombak deras sudah menyapu banyak rumah. Namun tentu saja ada beberapa warga ngeyel yang tetap bertahan di rumahnya walaupun peringatan bencana sudah diberikan melalui berbagai macam media. Awalnya hujan turun seperti biasa, tidak ada tanda-tanda mengerikan sampai BMKG memberikan informasi bahwa dalam 3 jam akan ada badai besar dengan level yang cukup tinggi. Edward yang merupakan seorang peneliti hewan laut mendapat informasi bencana ini terlebih dahulu dan ia pun berusaha memberikan kabar tersebut kepada keponakannya yang tinggal di kota kecil tepi laut. Dakota hanya tinggal seorang diri di rumah karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Ia terbiasa membeli makanan secara online, namun kali ini tidak ada toko dan kurir yang mau mengantar makanannya sehingga Dakota terpaksa keluar rumah untuk mencari makanan. Di luar sudah banyak orang panik dan mencoba menyelamatkan diri. Tetangganya sudah ada yang mau mengajak Dakota untuk mengungsi, tapi bukannya ikut pergi, Dakota malah kembali ke rumahnya. Beberapa anak-anak juga terlihat masih bersantai main di tepi danau. Mereka sama sekali tidak merasa kalau ada badai besar akan datang, sampai orang tua angkat mereka datang dengan penuh emosi meminta mereka semua untuk ikut pulang bersamanya. Teddy sebenarnya melihat dan mendengar di radio bahwa semua orang sudah akan mengungsi, tapi ia bersama anak-anak angkatnya malah pulang ke rumah dan mengabaikan semua peringatan bencana yang akan datang. Bahkan Teddy tak kabur dan berkata bahwa rumah buatannya tidak akan rusak terkena banjir seperti apapun itu. Terlihat juga seorang wanita hamil yang baru saja pulang kerja masih dengan santainya mengendarai mobil untuk pergi ke supermarket mencari beberapa makanan. Orang tuanya juga sudah memperingatkan Lisa untuk pergi ke dataran tinggi, tapi sinyal malah terputus dan Lisa berusaha menenangkan diri karena perutnya juga sudah mulai terasa sakit. Sementara itu Dakota diminta pamannya untuk menunggu karena dari lokasi pamannya berada menuju kota dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Namun sayang karena curah hujan yang semakin tinggi dan air laut semakin deras, tanggul penahan hancur dan membuat ombak besar mulai menghantam sebagian besar sisi kota. Listrik mulai padam dan tidak ada sinyal. Lisa yang masih berada di mobil mulai terjebak karena banyak pohon tumbang. Rekan kerja Lisa yang sedang membawa truk memperingatkan Lisa untuk menerobos pohon yang tumbang sebab ombak sebentar lagi akan datang. Sedangkan supir ini akan memaksa truk yang ia bawa untuk naik ke dataran yang tinggi. Namun sayang, air laut datang begitu cepat dan menghantam mereka. Lisa yang masih berada di dalam mobil kini hanya bisa pasrah mengikuti arus air yang hampir saja membuat nyawanya melayang karena menghantam ranting pohon yang begitu tajam sampai Lisa tersangkut di dalam mobil. Di tengah bencana ini, Teddy masih tak kabur sampai air laut memecahkan kaca yang katanya anti pecah itu dan membuat separuh rumahnya kini terendam oleh air. Dakota yang masih menunggu pamannya pun kini hanya bisa melihat dari dalam lantai 2 rumahnya kehancuran yang mengerikan ini. Di bawah hujan yang begitu deras ini, terlihat ada 2 orang dengan perahu mendengar teriakan Lisa yang meminta tolong. Beruntung bagi Lisa karena ada orang yang bisa menolongnya. Namun saat salah satu pria akan membawa alat pemotong ranting, ia tiba-tiba menghilang terbawa ke dalam air dan ternyata ada seekor hiu yang kini memburu mereka semua karena terbawa arus air laut. Siapapun yang menyentuh air, mereka akan menjadi makanan yang lezat bagi kawanan hiu yang naik ke daratan ini. Salah satu keluarga yang masih terjebak di dalam rumah mereka pun mencoba mencari sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Saat Teddy bersama istrinya menuju garasi yang berada di luar rumah, kini menjadi giliran mereka yang disantap ikan hiu pemangsa. Teddy sempat ingin meninggalkan anak-anak asuhnya, namun karma cepat menimpanya karena lagi-lagi hiu menerkamnya. Sementara itu, menggunakan radarnya, seorang peneliti hewan laut sadar bahwa ada kawanan hiu yang sedang memangsa kota yang saat ini sudah dipenuhi air laut. Mereka pun akan segera menuju ke sana karena kebetulan kota ini juga tempat tinggal keponakannya yaitu Dakota. Dakota masih berusaha mengamankan dirinya di lantai 2 rumahnya. Namun air semakin lama semakin tinggi dan Dakota mendengar teriakan seorang wanita yang terjebak di mobilnya. Dakota yang dipenuhi rasa cemas awalnya tak bisa berbuat apa-apa dan tak mau membantu Lisa yang sedang hamil dan terjebak di mobil seperti ini. Namun Dakota tentu saja tidak mau membiarkan ada nyawa melayang begitu saja, padahal ia masih bisa melakukan sesuatu. Sehingga ia pun pergi ke dapur lalu mengambil pisau. Walaupun ia tahu ada kawanan hiu yang bisa saja melahapnya kapanpun, tapi Dakota akan terus melawan rasa takutnya demi menyelamatkan nyawa seseorang yang sebenarnya tak ia kenali. Melewati
Melewati reruntuhan atap rumah, Dakota akhirnya berhasil sampai ke mobil Lisa dan mencoba mengeluarkannya. Walaupun cukup sulit, akhirnya anak ini berhasil menyelamatkan seorang wanita yang sempat terjebak di dalam mobilnya. Lisa sangat berterima kasih berkat keberanian Dakota, namun Lisa merasa bahwa perutnya sudah berkontraksi.